is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Kali ini saya ingin mengulas update dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Ya, Unilever. UNVR ini adalah salah satu saham yang populer pada waktu awal-awal saya mulai belajar investasi saham ya, tahun 2020 akhir pada waktu itu. Nah, karena penasaran, saya bahas UNVR di awal tahun 2021. Pada waktu itu saya sandingkan dengan United Tractor atau UNTR. Dari hasil saya melihat kinerjanya pada waktu itu, saya tidak tertarik dengan UNVR. Kenapa? Satu, yang paling penting adalah harga per lembarnya di atas budget pada saat itu ya. Karena budget bulanan saya dari waktu itu sampai dengan sekarang itu ada di kisaran 100.000 per bulannya. Yang kedua yang lebih mengkhawatirkan adalah pada waktu itu tren dividennya ya itu hampir sama dengan EPS-nya. Jadi saya lihat perusahaannya seperti sapi perahan ya atau cash cow. Nah, apa yang terjadi sejak review terakhir saya itu? Ikuti terus video analisis saya sampai terakhir ya. Oke, bagi yang belum tahu, saya mengkompilasi data dari laporan keuangan perusahaan, Yahoo Finance, dan sumber-sumber lainnya, dan saya memposting hasil analisisnya setiap seminggu atau 2 minggu sekali di channel ini. Kalau Anda tertarik dengan konten-konten semacam itu, silakan subscribe ke channel ini. Oke, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Video ini video amatir hasil riset pribadi untuk kepentingan pribadi, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Full disclaimer bisa diakses di deskripsi. Oke, sebelum lanjut ke kinerjanya, sekarang kita lihat profil singkat perusahaan. Unilever Indonesia adalah perusahaan yang lumayan tua. Ya, perusahaan ini didirikan di tahun 1933. Oke, sudah tua sekali sebelum kemerdekaan Indonesia bahkan ya. Pertanggal 31 Desember 2021, 85% sahamnya dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding ya, sedangkan 15% dari sahamnya beredar di masyarakat. Produk Unilever ini banyak sekali dan saya juga pakai di rumah ya, misalnya seperti Lifebuoy, Cif, Molto, dan lain-lainnya. Oke, demikian profil singkatnya ya. Sekarang kita lanjut dengan kinerja perusahaan. Pertama, kita mulai dengan EPS atau Earnings Per Share atau dalam bahasa Indonesianya laba per saham. Oke, kita lihat di layar ya. Setelah masa pertumbuhan sampai dengan tahun 2018, laba UNVR menurun terus sampai dengan tahun 2021. Data terakhir sampai dengan kuartal kedua tahun 2022 sepertinya ada harapan laba kembali meningkat. Sayangnya tidak banyak hal spesifik yang dijelaskan oleh manajemen tentang penurunan laba antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal yang jelas adalah cuma yang kita tahu ya, antara 2020 sampai dengan 2021 laba UNVR terdampak pandemi COVID-19. Berikutnya dari segi hutang ya. Hutang UNVR meningkat terus selama 10 tahun terakhir seperti yang kita lihat di layar ya, garis berwarna ungu, batang berwarna ungu di layar. Hutangnya sempat turun di tahun 2014 dan tahun 2021. Namun data terakhir di kuartal kedua 2022 sepertinya total hutang UNVR naik lagi. Oke, dari segi urgensi pelunasan, sebagian besar ya, hutang UNVR adalah hutang jangka pendek, yaitu hutang yang mesti dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang. Kita lihat di layar, di grafik saya plot hutang jangka pendeknya dengan blok berwarna merah jambu. Seperti yang kita lihat ya, trennya sejak tahun 2012, tinggi blok berwarna merah jambu ini hampir mendekati blok berwarna ungu, yaitu total hutangnya. Jadi jumlah hutang jangka pendeknya itu hampir mendekati jumlah total hutang tiap tahunnya. Berikutnya sampai dengan kuartal kedua tahun 2022, kita lihat hutang jangka pendeknya sedikit di atas 15 triliun rupiah. Sekarang kita juga mau melihat kemampuan UNVR untuk membayar hutang-hutang ini. Kita lihat cash-nya.
Di layar, saya plot jumlah cash di kantong UNVR sebagai blok-blok berwarna hijau muda. Idealnya yang mau saya lihat adalah jumlah cash blok warna hijau ya, lebih tinggi dari hutang jangka pendeknya atau blok berwarna merah jambu. Ya, seperti yang kita lihat di layar, akan tetapi yang terjadi adalah blok hijaunya jauh sekali di bawah blok merah jambunya. Yang artinya UNVR tidak punya cukup cash buat menutupi hutang jangka pendeknya. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 2012. Cash sampai dengan akhir kuartal kedua tahun 2022 atau tahun ini itu tertinggi selama 10 tahun terakhir, yaitu sekitar 2,5 triliunan rupiah. Akan tetapi ini masih jauh di bawah dari keperluan pelunasan, yaitu hutang jangka pendeknya di sekitar 15 triliunan rupiah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian favorit saya ya, yaitu dividen. Untuk membahas dividen, seperti biasa, di sini saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah besaran dividen per saham sebagai nokta hijau dihubungkan dengan garis hijau di layar. Di tiap nokta, saya beri angka besaran dividen dalam rupiah ya dan prosentasenya terhadap laba per saham perusahaan dalam persentase ya. Oke, selain itu, kita juga tahu kalau penghasilan tahun ini dibagikan sebagai dividen di tahun depan ya. Jadi untuk memudahkan pembahasan dan perbandingan, nilai dividennya saya gambarkan di layar, digeser 1 tahun lebih dahulu, yaitu artinya dividen yang dibayar di tahun 2017 misalnya, saya cantumkan di grafik saya sebagai dividen 2016. Dan dividen yang dibayar tahun 2018 saya cantumkan sebagai dividen 2017 dan seterusnya. Lalu saya plot kembali EPS atau laba per sahamnya sebagai garis merah sebagai pembanding. Di review saya yang sebelumnya di awal tahun 2021, saya sempat prihatin UNVR membagikan dividen bagikan perusahaan sapi perahan ya sampai dengan tahun 2019. Saya bilang begini karena hampir seluruh laba dibagikan sebagai dividen. Seperti yang kita lihat di layar, garis EPS-nya yang berwarna merah itu overlap atau hampir menutupi di titik yang sama dengan dividennya. Bahkan dividen di tahun 2013 dan tahun 2012 itu bahkan sempat di atas EPS-nya, lebih tinggi daripada EPS-nya. Tahun 2020 pembagian dividen UNVR sepertinya lebih masuk akal ya, di mana cuma 88% labanya dibagikan menjadi dividen. Ini saya bilang cuma karena perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal angka 88 ini juga masih saya rasa termasuk tinggi. Nah, di tahun berikutnya, di tahun 2021 atau tahun lalu, hanya 55% labanya dijadikan dividen. Oke, langkah ini saya rasa cukup bijak ya. Jadi lebih sehat kalau menurut pendapat saya. Oke, karena kita punya sejarah dividen UNVR sejak tahun 2012, kita bisa prediksi dividen UNVR yang akan dibagikan di tahun depan, tahun 2025. Nah, sekarang kita lihat ke layar ya. Kalau mengikuti tren tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, kemungkinan dividennya ada di kisaran 137 sampai dengan 192 rupiah per lembar. Oke, angka ini mewakili payout ratio 75 sampai dengan 107%. Tapi kalau misalnya UNVR mau bijak ya, seperti tahun lalu, tahun 2021, dividennya maksimum ada di kisaran 150-160-an rupiah per lembar ya. Nggak bakal nyampe ke 192. Oke, untuk jadwalnya, kalau mengikuti tren sejak tahun 2012, UNVR membagikan dividen sebanyak 2 kali setahun ya. Yaitu yang pertama di tengah tahun, Juni-Juli, pernah telat sampai dengan September, tapi biasanya Juni sampai Juli. Dan yang kedua adalah di bulan Desember. Oke, sekarang adalah bagian yang kritikal buat saya ya, melihat sejarah dividen UNVR dalam bentuk yield.
Untuk yang belum familiar dengan dividen yield, angka yield ini didapat dari membandingkan angka dividen dengan harga saham. Dividen yield ini saya pakai patokan membandingkan lebih menguntungkan mana, investasi di saham UNVR, di saham perusahaan lain, atau instrumen investasi lainnya. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Di plot di layar, di tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya. Dan seperti yang kita tahu, harga saham dalam setahunnya itu naik turun. Jadi di tiap nokta itu ada juga garis vertikalnya ya, untuk melambangkan pergerakan dividen yield dalam setahun. Kalau misalnya kita beli saham pada waktu harganya rendah, yieldnya bisa lebih tinggi dan sebaliknya. Kalau kita beli saham pada waktu harganya sedang tinggi, yieldnya jadi lebih rendah. Oke, sekarang kita lihat ya, dividen yield UNVR di pembagian dividen terakhir. Oke, jadi dividen yieldnya UNVR itu menurut saya nggak terlalu menarik ya, karena angkanya masih di bawah 2%. Sebagai perbandingan, kenapa saya bilang ini nggak menarik? Ya, saya bandingkan dengan 3 saham bank favorit saya, yaitu BNGA, BCTM, dan BJBR, yang dividennya ada di kisaran 9,5, 7,05, dan 7,27%. Ya, kisaran ya di tahun 2021. Itu untuk dividen yang laba 2021 dibagikan tahun 2022. Untuk yang tertarik dengan pembahasan ketiga bank ini bisa lihat di video saya yang publish beberapa minggu yang lalu. Oke, dari situ saya kurang tertarik ya, karena ada saham lain yang memberikan dividen lebih tinggi dari segi yieldnya. Di samping itu juga saya bisa bandingkan dengan deposito ya. Saat ini saya ada deposito dengan bunga 3,15% per tahun. Jadi angka di bawah 2% ini tidak menarik untuk saya. Nah, sejauh ini saya kurang tertarik dengan UNVR, tapi saya tetap mau tahu bagaimana kira-kira harganya, ya, harga wajarnya. Oke, kita mulai dari tren pergerakan harga UNVR sejak tahun 2013. Oke, untuk itu seperti biasa saya kembali tumpuk beberapa lapis informasi. Pertama, harga sahamnya sejak tahun 2012. Kedua, harga di PE ratio atau Price to Earning Ratio 10 sejak tahun 2013. PE ratio adalah Price to Earning Ratio atau harga dibandingkan dengan labanya. PE ratio 10 artinya harga sahamnya ada di 10 kali lipat dari labanya. Berikutnya adalah harga di PE ratio 15 sejak tahun 2013. Terakhir adalah harga di PE ratio 20 sejak tahun 2013. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana tren harga saham UNVR sejak tahun 2013. Harga saham UNVR sejak tahun 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2021 naik turun, tapi secara garis besar harganya jauh di atas harga di PE ratio 20-nya. Harga sahamnya ya sempat menyentuh PE ratio 20-nya sekali saja selama periode ini, yaitu di awal tahun 2022. Tapi setelah itu tren harganya naik lagi. Secara singkat dari segi tren harga ya, karena dia jauh di atas PE ratio 20-nya, saya kurang tertarik dengan UNVR. Lanjut ke nominal harga wajarnya. Pertanggal 4 November 2022, pada saat video ini disiapkan, harga saham UNVR ada di angka Rp4.540. Harga ini jauh sekali dari harga di PE ratio 20-nya, yaitu di Rp3.596. Dengan harga per lembar di Rp4.540, satu lot UNVR ada di kisaran 400 ribuan rupiah. Harga per lot di 400 ribu ini lumayan banget ya buat saya, karena anggaran saya per bulan itu yang terjamin, yaitu yang bisa saya belanjakan itu ada di 100 ribuan rupiah. Jadi jauh sekali. Di samping itu dengan PE ratio di atas 20, jauh ya di atas 20, dan dividen yield yang cuma di bawah 2%, saya rasa UNVR bukan buat saya.
Sekarang wrap up ya. Kalau Anda sudah nonton videonya dari awal, jadi pasti sudah tahu apa kesimpulan saya terhadap UNVR ini. Oke. Walaupun payout ratio-nya tambah sehat ya di tahun lalu, 2 tahun ini ya, setidaknya 88%, 50-an% ya. Tambah sehat ya ratio-nya, tapi menurut saya harga sahamnya masih kemahalan. Ya, harga persatuannya masih mahal menurut kantong saya dan juga dari segi PE ratio. Yang ini tidak sebanding dengan dividen yield-nya yang cuma di bawah 2%. Untuk saya sendiri, saya pilih menaruh investasi saya di saham lain yang lebih murah. Oke, harga satuannya lebih murah dan PE rasionya juga lebih rendah dan memberi imbal hasil atau dividen yield yang lebih tinggi daripada UNVR. Oke, segitu aja video saya kali ini ya. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, makasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!